Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan di rumah kalian tetap sehat, semangat, bahagia semuanya. Baiklah, pertemuan pada hari ini marilah kita awali dulu dengan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan materi yang akan saya berikan ini semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila syatil qadir jalal tadi wa ila kajasya masyari wa ila muassis LPI Kumsari Malang, Bapak dan Ibu Dewan Guru SMP Malang, siswa-siswi serta keluarga SMP Malang. Syauli dalamul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma waj'alni min 'ibadikas shalihin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bil kuraba wa tuqta bil hawaij wa tunalu bihi ar-raghaib wa husnul khawatim wa istasqal wa mamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah anak, sebelum materi akan saya sampaikan, tolong disiapkan buku catatan, alat tulisnya agar nanti bisa dirangkum, agar bisa punya catatan sehingga anak dalam melaksanakan ujian nanti bisa belajar dengan baik. Baiklah, untuk materi hari ini kita akan membahas tentang akhlakul karimah, yaitu menuai keberkahan dengan rasa hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Ya, ini penting buat kalian karena menyangkut perilaku siswa pada orang tuanya. Baiklah, peta konsep akan kita berikan adalah kita nanti pada intinya akan tercover sebagai anak yang memiliki sikap mulia. Yang pertama itu menghormati kedua orang tua, menghormati guru, patuh kepada kedua orang tua dan guru, menyayangi kedua orang tua dan guru, membantu kedua orang tua dan guru, dan yang terakhir ikhlas dalam membantu orang tua dan guru. Ya. Baiklah, tujuan pembelajaran dari materi ini adalah diharapkan kalian bisa meyakini bahwa berbakti dan taat pada orang tua dan guru adalah perintah agama. Dan yang kedua adalah menunjukkan perilaku hormat dan taat pada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memberikan komentar, gambar, tayangan terkait dengan perilaku berbakti dan taat pada orang tua dan guru. Yang keempat, memahami pentingnya perilaku berbakti dan taat pada orang tua dan guru. Yang kelima, menjelaskan contoh-contoh nyata perilaku berbakti dan taat pada orang tua dan guru. Bagaimana implementasi dari surat Al-Isra ayat 23 dan surat Al-Luqman ayat 14. Berikutnya yang keenam, menganalisis rumusan hubungan antara perilaku berbakti dan taat pada orang tua dan guru dengan kemudahan yang didapat dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, memaparkan rumusan hubungan antara sikap menghormati orang tua dan guru dengan kemudahan yang didapat dalam kehidupan. Dan yang terakhir, menyajikan cara berbakti dan taat pada orang tua dan guru. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan. Sebelum materi saya sampaikan, coba renungkanlah. Ini renungan buat kita semuanya. Sebelum kita lahir ke dunia, kita berada di perut ibu kurang lebih 9 bulan lamanya. Saat seorang ibu sedang hamil, badannya lemah, bertambah lemah dan terasa semakin susah. Terlebih saat melahirkan, sungguh nyawa menjadi taruhannya. Setelah anaknya lahir, tugas seorang ibu selanjutnya adalah merawat dan membesarkan anak-anaknya. Ketika anaknya lapar, ibu segera menyuapi dengan penuh kelembutan. Saat anaknya sakit, seorang ibu akan segera memeriksakan anaknya ke dokter atau bidan supaya segera sembuh. Renungannya berikutnya, ya. Seorang ayah bekerja keras demi menghidupi keluarganya.
Badannya yang letih dan kepanasan tak membuat seorang ayah menyerah untuk bekerja. Keinginan dan motivasi yang kuat untuk membahagiakan keluarga membuat semangatnya semakin membara. Inilah gambaran nyata betapa besarnya kasih sayang kedua orang tua kita kepada anak-anaknya. Kedua orang tua sangat menginginkan anak-anaknya tumbuh sehat, kuat, cerdas, soleh dan solihah, dan menjadi anak yang berbakti. Berikutnya renungan yang terakhir kayaknya ini ya. Renungan yang berikutnya itu, di samping kedua orang tua, orang yang sangat berjasa dalam hidup kita adalah guru. Guru mengajar dengan penuh perhatian, kesabaran, dan ketekunan. Kita dapat membaca, menulis, dan berhitung berkat jasa para guru. Guru memberikan ilmu pengetahuan dan menanamkan akhlak mulia, sehingga kita menjadi insan cerdas dan berbudi pekerti luhur. Tanpa jasa seorang guru, kita ini akan berada dalam kebodohan. Satu, hormat dan kasih kepada orang tua. Keharmonisan dan kebahagiaan hidup sebuah keluarga akan terwujud jika semua anggota keluarga saling menghormati dan menyayangi. Anak menghormati orang tua dan orang tua menyayangi anaknya. Seorang adik menghormati kakaknya dan kakaknya menyayangi adik-adiknya. Sikap saling menghormati dan menyayangi seperti ini harus dibiasakan mulai dari keluarga. Pembiasaan dan penanaman akhlak mulia sejak dari dalam keluarga akan membentuk karakter positif seorang anak. Menghormati dan menyayangi kedua orang tua merupakan kewajiban seorang anak. Sikap menghormati dan menyayangi kedua orang tua dapat dimaksudkan sebagai bentuk balas budi kita kepada mereka. Namun, balas budi kita tak akan bisa sepadan dengan pengorbanannya. Sangatlah wajar apabila kita diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghormati kedua orang tua. Mengingat jasa-jasanya kepada kita sungguh tak ternilai. Kewajiban menghormati kedua orang tua banyak tertuang dalam Al-Quran. Di antaranya surat Al-Isra ayat 23 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indal kibari ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Surat Al-Isra ayat 23. Kesimpulan atau ayat yang telah kita baca tadi akan mengandung hikmah yang pertama, yaitu bahwa kita wajib berbuat baik kepada ayah dan ibu kita. Yang kedua, kita diwajibkan bertutur kata dengan lemah lembut. Yang ketiga, kita tidak boleh mengucapkan kata-kata kepada kedua orang tua. Mengucapkan kata-kata aja kita tidak boleh, apalagi sampai membentak. Memperlakukan kedua orang tua, kita tidak boleh memperlakukan orang tua dengan kata-kata kasar atau dengan kekerasan. Yang berikutnya, ketika dinasihati, kita harus mendengarkannya baik-baik dan kita laksanakan nasihat itu dengan sebaik-baiknya. Jangan memotong pembicaraan ketika kita berbicara, berkomunikasi pada mereka. Dan yang terakhir, berusaha menampilkan sikap yang terbaik supaya kedua orang tua merasa dimuliakan. Di dalam surat Luqman ayat 14 juga disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyampingnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kamu akan kembali.
surat Luqman ayat 40, ayat 14. Seorang anak wajib mentaati kedua orang tua. Ketaatan orang anak kepada orang tua merupakan bentuk birrul walidain. Birrul walidain adalah berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua termasuk salah satu amalan paling mulia dalam agama. Menghormati kedua orang tua akan mendatangkan keberkahan hidup bagi seorang anak. Mengapa demikian? Karena dengan menghormati kedua orang tua, mereka akan merasa senang dan bangga. Mereka akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anaknya mendapat perlindungannya. Dengan orang tua, doa orang tua sangat berarti bagi anak-anaknya. Inilah yang akan menjadikan hidup kita menjadi berkah. Anak yang menghormati kedua orang tuanya akan selalu meminta nasihat, petunjuk, dan doa. Inilah cerminan anak yang soleh dan solehah. Anak soleh tidak akan menganggap orang tuanya bodoh dan ketinggalan zaman. Mereka juga tidak merasa malu dan menyesal dengan keadaan orang tua. Meskipun pendidikan seorang anak lebih tinggi dari kedua orang tua, ia tetap tidak meremehkan dan menganggap rendah orang tuanya. Mereka memposisikan orang tua di tempat yang mulia. Tiap hari meminta doa restu kepada orang tuanya agar cita-citanya tercapai. Berikutnya lagi, seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, antara bapak dan ibu manakah yang lebih berhak diperlakukan dengan baik? Cermati lagi berikut. Ada hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Mas'ud, seorang sahabat Rasulullah bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah yang lebih berhak aku pergauli dengan baik?" Beliau menjawab, "Ibumu." Kutanyakan lagi, "Lalu siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Aku bertanya lagi, "Siapakah lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Aku bertanya lagi, "Siapa lagi?" Beliau baru menjawab, "Kemudian barulah bapakmu. Kemudian kerabat yang paling terdekat dan yang terdekat." Berbakti kepada orang tua akan mendatangkan banyak keberkahan dan keutamaan bagi seorang anak. Keberkahan ini dapat dirasakan baik ketika masih hidup di dunia maupun kelak di akhirat. Beberapa keberkahan yang pertama yaitu berbakti kepada orang tua merupakan salah satu kunci masuk surga. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua merupakan bagian dari jihad fi sabilillah atau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, berbakti kepada orang tua akan melebur dosa-dosa besar. Dosa-dosa yang pernah kita lakukan, seorang anak akan mendapat ampunan dari Allah disebabkan ia berbakti kepada orang tua. Ampunan Allah merupakan karunia yang sangat berharga bagi seorang manusia, sebab Allah akan menjadikan hidup kita tenang dan bahagia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Berikutnya lagi, kita hormat kepada guru. Ya, guru merupakan orang tua kita yang harus kita taati. Sebagaimana wajib hukumnya mematuhi kedua orang tua. Wajib pula mematuhi perintah para guru selama tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Guru adalah orang tua kedua setelah orang tua kandung atau orang tua asuh. Guru telah berjasa besar dalam mendidik dan mengajari kita berbagai ilmu pengetahuan, serta menanamkan akhlak mulia. Ia tak kenal lelah, berusaha maksimal guna mencerdaskan anak bangsa. Menghormati, menyayangi, serta memuliakan guru merupakan perilaku terpuji yang harus kita lakukan. Segala perintah dan nasihatnya kita laksanakan sepenuh hati. Tiap saat kita doakan mereka supaya dapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jika ini dilakukan oleh seluruh murid, maka sungguh ini akan membawa keberkahan bagi pendidikan di Indonesia. Guru telah berjasa melestarikan dan menyampaikan ajaran Islam, sehingga kita memiliki akidah yang lurus serta memahami antara yang hak dan yang batil. Rasulullah memerintahkan umat Islam untuk menghormati dan mentaati guru. Hal ini disebabkan guru adalah pewaris ilmu dan menjadi bagian dari salah satu jalan untuk menuju keberkahan ilmu yang berkah.
Ilmu yang berkah adalah ilmu yang dimanfaatkan dan diamalkan oleh kehidupan sehari-hari. Kita lanjutkan anak-anak, berikutnya yaitu seorang murid dilarang meremehkan dan merendahkan gurunya. Rasulullah SAW telah mengingatkan kita semua agar tidak merendahkan guru. Perhatikan hadis yang dilakukan oleh Al-Baihaqi yang artinya, barang siapa yang merendahkan gurunya, maka akan ditempatkan oleh Allah padanya 3 adab atau penderitaan. Yang pertama, sempit rezekinya. Yang kedua, hilang manfaat ilmunya. Dan yang ketiga, keluar dari dunia ini atau wafat tanpa membawa iman. Masya Allah. Oleh karena itu, anak-anak sekali-kali jangan merendahkan martabat seorang guru, apalagi guru ngaji kita di rumah. Kesimpulan dari materi ini adalah bahwa 1. Menghormati dan menyayangi kedua orang tua merupakan kewajiban seorang anak. Jadi tidak ada salahnya kita sebagai anak, apalagi sebagai anak kandung, hukumnya wajib kita menghormatinya. Yang kedua, seorang siswa wajib menghormati dan menaati gurunya, khususnya perintah-perintah yang tidak dilarang oleh agama, itu perintah-perintah yang tidak berbau maksiat. Dan yang ketiga, menghormati kedua orang tua dan guru akan mendatangkan keberkahan hidup. Ya, jadi kalau anak-anak ingin hidupnya besok di dunia ini ingin bermanfaat dan mendapatkan keberkahan dan dilancarkan rezekinya oleh Allah, maka sekali-kali jangan sampai menyakiti hati orang tuanya. Seorang ibu memiliki kedudukan cukup tinggi, yaitu 3 tingkat dibanding bapak, sebagaimana hadis yang disampaikan tadi, ummuka baru abuka. Dan yang berikutnya, salah satu bentuk berbakti kepada orang tua dan guru adalah mendoakan mereka setiap saat, ya. Jadi kita sebagai anak maupun sebagai seorang siswa, sebagai bentuk bakti kita kepada mereka, maka kalau bisa didoakan, apalagi orang tua kita yang masih hidup ini perlu kita doakan. Jikalau nanti suatu saat mereka ada kembali kepada haribaan Allah, maka tetap doa itu akan akan diinginkan oleh seorang ibu yang sudah hidup di alam barzah, apalagi seorang guru. Dan yang terakhir, orang tua dan guru telah berjasa besar dalam kehidupan kita. Memang orang tua, baik guru maupun orang tua kita yang ada di rumah, itu adalah memiliki peran jasa yang sangat besar. Kalau orang tua mungkin jasanya adalah membesarkan kita di rumah dengan nafkah, dibiayai, diberi nasihat dalam kehidupan rumah tangga kita. Sedangkan kalau guru itu adalah mentransfer ilmu agar kita bisa menjadi orang yang pandai cendekiawan. Ya. Itulah tadi anak-anak sekedar sedikit materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan tadi bisa diamalkan, bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang terpenting adalah ingat, orang tua harus kita muliakan. Begitu juga dengan seorang guru juga harus kita muliakan. Baiklah, agar kegiatan kita pada hari ini bisa menjadi berkah bagi kita semuanya, mari kita tutup dengan doa bacaan al-asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Tetap di rumah, jaga kesehatan, jaga pola makan, jaga jarak. Jika keluar rumah tetap pakai masker. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.